ya. Jadi pertemuan 8 ini sebenarnya sudah ada di video saya bikin video yang bisa lihat. Cuman di sini penekanannya adalah kita lebih ke desain menu. Biar saya tunjukkan. Kita juga harus mengetahui bahwa arena yang kita desain itu kan arena untuk mobile. Jadi terbatas. Jadi kalau semua konten kamu berikan dan menu itu kamu jadikan konten, itu nanti akan merusak desainmu. Kita harus bikin semuanya itu simple. Jadi begini, kita memberikan sebuah button misalkan ya. Nah, nanti button itu kalau kita klik, baru menunya muncul. Jadi dia tidak merusak desainmu. Ya itu paling gampang ya. Jadi button, nanti kalau kita klik, nanti muncul. Menunya apa ya kamu bikin. Menunya disusun ke kanan atau ke bawah ya terserah. Nah, nanti baru kita klik menu itu, baru pindah ke kontennya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sampai sini dulu untuk konsepnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya, gimana Belum. konsepnya? Jadi, kamu mendesain menu, kamu letakkan sebagai button ya. Nanti kalau diklik, muncul arenanya seperti itu. Ini yang lain bisa mendengar suara saya nggak? Ini moro-moro hilang manusia-manusianya. Halo Niko, Elena, Keisha, sampai lagi ini. Bisa, Pak. Robin, Meka. Bisa, Pak. Memang namanya Meka Lover gitu. Ya, maaf, Pak. Namanya belum saya ubah, Pak. Saya Kenneth. Kenneth, Pak. Yuk, gantian namanya Kenneth. Meka Lover yuk. Kalian terbiasa Illustrator atau Photoshop ya? Boleh saya tahu? Kalau saya. Kalau Daniel Photoshop. Yang lain? Photoshop sama Corel, Pak. Corel saya nggak pakai karena saya pakai produknya Adobe. Illustrator kalau saya. Yang lain ini kayak Robin, Keisha, ini apa? Immanuel, Kevin. Biasanya pakai apa? Pakai apa? Photoshop. Photoshop. Jadi rata-rata kalian menggunakan Photoshop ya. Oke lah, kita buka Photoshop. Kuat atau enggak? Photoshop. Kita coba sekarang. Kalau saya mendesain di Photoshop, apakah perlu pakai background? Ya kita biarkan aja. Misalkan kita mau bikin shape ya. Yang kotak tadi misalkan kita bikin di sini. Ini contoh nih. Lalu kita punya teks misalkan. Nanti ada shape lagi di bawah, kita coba. Yang seperti ini ya, contohnya kita kasih warna biru. Ini pakai shape ya, jadi vektornya di sini. Kalau kamu mau gunakan. Nah, kita coba apakah ini bisa kita lampirkan ke XD. Jadi kita simpan filenya. Misalkan coba. Sudah masuk ke XD-nya. Ini kan? Udah. Loh, apakah ini benar-benar teks atau jangan-jangan ini gambar? Enggak, ini teks. Loh kan bisa ngerubah. Lalu untuk shape-nya gimana? Apakah vektornya ini dapat? Ini mungkin keganggu. Saya matikan dulu. Ini cuma ngasih tahu gridnya. Apakah shape-nya juga bisa kita rubah? Ya bisa-bisa saja loh. Yaudah. Ini ganti. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Aku biasanya JPEG, Pak sih. Oh, JPEG kayak nempel lah. Ini kan kamu bisa rubah. Sama PNG. Jadi yang kayak tekstur-tekstur atau gimana. Kayak tulisan gitu misalnya. Lah ya, enggak perlu ya. Berarti enggak perlu ya. Kamu kan udah bisa pakai import ya. Siap. Ya, jadi apa yang kamu desain di PSD ini, ya kamu simpan aja seperti biasa. Kamu simpan, nanti yang dari XD-nya itu import. Kamu coba aja. Kamu bikin sesuatu, terus kamu coba import. Nanti kalau ada error atau apa kan bisa saya bantu. Oke. Yang lainnya dicoba ya, mungkin bisa. Misalkan kalau ada teks lagi ya, kamu harus gabungkan jadi satu. Ini objeknya kamu select, kemudian kamu jadikan komponen juga. Ini ya. Kenapa saya jadikan komponen? Karena saya mau bikin hover. Nah, ini adalah kondisi normal. Ini menunya, ini adalah kondisi normal. Kalau saya arahkan, saya mau merubah warnanya jadi warna lain. Jadi saya klik, kemudian di default state kamu plus. Nah, di sini. Pilih yang hover state. Nah, di hover state, kamu bisa mengganti desainnya. Tapi ingat, caranya adalah pilih dulu
key-nya untuk hover state. Kemudian warnai. Ya, tapi kalau mau yang modelnya membesar ya ini bisa kamu skalanya kamu lakukan ya. Jadi skalanya itu bisa di ini kalau tidak ganti gimana? Misalkan 50. Misal ini contoh ya. Ya, ini kenapa kok warnanya samar-samar karena tadi kepencet ini. Ya. Jadi kita lihat default state-nya misalkan cuman 30 kali 30. Saya bikin kotak. Ya 30 kali 30, tapi begitu diarahkan nantinya dia jadi membesar. Nah, ini bisa kita langsung lihat ya. Nah, waktu kamu lihat seperti ini, kenapa kok nggak bisa berinteraksi? Karena komponennya harus kamu kembalikan ke default state dulu. Nah, baru kamu bisa jalankan. Ya, ini contoh nih. Nah, kalau sudah kita bikin interaksinya. Nah, pertama yang pasti kita tempatkan nih menunya mau di mana. Ini contoh ya. Nanti kalau kamu bikin menunya, saya mau full seperti ini, bagaimana ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terserah. Ini menjaga kontennya. Saya taruh di sini ya. Kalau sudah, ini baru saya duplicate karena saya mau menggunakan auto animate. Ingat auto animate itu objeknya A ke B, B ke A itu harus sama. Ini A ya. Terus saya klik Ctrl D. Nah ini B. Oh banyak sekali. Ini A, ini B. Berarti nanti dari sini, diklik pindah ke sini. Nah ini kita select yang bagian pertama kan memang nggak ada. Jadi kita matikan opacity-nya. Nah, jadi kita lihat hasilnya. Ini kalau saya klik baru dia pindah ke B. Tapi pindah ke B pakai transisi auto animate. Nah, ini menunya sudah saya hilangkan. Saya sembunyikan ke kanan ya. Shift mana kanan seperti ini. Jadi kayak scroll gitu. Nah, seperti ini ya. Scroll ke kanan. Kalau sudah, kita masuk ke prototype. Diklik prototype-nya. Nah, kita lihat button yang tadi sudah punya hover. Biarkan aja. Kita tinggal klik. Kita tambahkan untuk prototype-nya diklik ya, di-drag ke sini. Nah, tapi ini settingannya adalah transition-nya auto animate. Ya, nanti pilihannya dia mengkalkulasi perpindahan objek mana dari A ke B yang berubah, kan menunya. Ya, tab auto animate. Ini bisa diatur-atur durasinya berapa. 3 itu cepatnya. Ya, kita lihat ya, kalau sudah pilih dulu untuk memastikan. Pilih dulu home untuk memastikan dimulai dari sini. Nah, lihat. Ini hovernya. Kalau kita klik, nah itu di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini tak tutupi. Jadi kita tidak bisa ngeklik menunya. Terus baliknya ya apa? Ya mungkin kamu bisa istilahnya bikin button di dalam sini. Tapi ingat ya, ini kan berada dalam satu komponen. Jadi kamu harus hati-hati. Klik di bagian desain ya, klik sampai kamu masuk ke area grupnya ini, terus kamu tambahkan. Misal ini contoh. Ctrl C, Ctrl V. Di atas kita ganti teksnya menjadi X misalnya. Sini kita turunkan dulu. Nah, ini contoh. Nah, berarti X yang ini nanti digunakan untuk kembali ke prototype. Kita masuk ke settingan X-nya, bukan ini ya. Kenapa? Karena ini adalah grupnya, komponennya. Kamu harus klik 2 kali sampai kamu masuk. Nah, di sini. Di bagian prototype yang back ini kamu arahkan kembali ke sini. Apakah menggunakan auto animate? Kalau menggunakan auto animate nanti ya jadi ada slide-nya gitu. Ini ya. Kita arahkan. Kita klik back, kalau kita tekan X, back. Nah, seperti itu. Yaitu untuk mendesain menunya. Jadi istilahnya kalau burger menu kalau nggak salah, karena lambangnya 3. Yo, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo. Bisa, Pak. Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya masih nggak paham yang hovernya. Oke, nggak masalah. Nah, ini benar. Ini kamu select, lalu kamu jadikan grup komponen. Maksudnya grup itu komponen maksudnya. Ini saya
komponen, klik. Nah ini. Terus nanti default state kan kamu plus, nah kamu jadikan hover. Ada hovernya maksudnya, bukan jadikan hover. Ambil yang hover. Nah, kamu masuk ke dalam desainnya, ini kamu rubah menjadi kotak misalkan. Tapi sebenarnya objeknya harus sama ya. Ini bisa nggak? Yang ini saya mati. Kalau ini kamu hilang, yang ini kalau kamu delete, nanti yang di bagian hover itu hilang. Kita coba ya delete. Oh, masih ada. Oh, berarti dia bikin yang berbeda ya. Oh ya wis, tambah gampang. Di hover, tak ganti ini kotak. Oh bisa ya? Harusnya hilang ya. Ternyata bisa ya sudah. Semakin dimudahkan. Ada ya maksudnya? Default lingkaran, di hover kotak. Balik ke default lingkaran, kita lihat animasinya. Lah ya. Ternyata bisa ya. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan harus objeknya sama. Ternyata bisa. Kalau logika saya sih ngomongnya nggak bisa. Ini bisa ya sudah. Berarti sama dia itu komponen itu kayak dijadikan grup di mana objek yang di dalam itu kalau yang di hover sama yang normal default itu berarti sudah hal yang berbeda itu. Cuman kamu dikasih area untuk kamu desain aja ya bagus lah. Ya udah ini select, nggak usah di grup, tidak perlu di grup karena ini sudah mendeteksi. Langsung saja ya. Mudah kan? Bandingkan kamu harus bikin satu-satu. Nah, kalau sudah, baru kamu tinggal rename. Ini gajah Amerika. Ini ada. Tapi ingat ya, komposisinya untuk kontennya itu pengelompokannya ya cuman gambar sama tulisan. Gajah 2. Misalnya ada gajah. Ya, gambarnya pun juga bisa di replace. Loh, kenapa kok ini agak ganti? Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Nanti tinggal yang di bawah ini kamu ganti. Karena dia ngikuti gitu loh. Dia ganti yang kedua, dua semua keganti. Tapi nggak masalah ini. Jika ini bukan error ya, jadi memang nggak masalah loh. Kerubah semua nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal kerubah ini. Tidak masalah. Loh ya. Oh bisa. Ini ya. Pakai yang SVG ya. Nah ini kamu masukkan ke sini. Ke menunya. Jadi desain menunya. Jadi menunya jangan kayak gini ya. Memang benar-benar kamu harus ada desainnya. Bisa kamu kombinasikan dengan icon. Klik. Center. Nah, kayak gini. Nah. Ya, seperti itu. Ya, jadi ikonnya gunakan icon juga untuk mendukung. Tapi ingat ya, ikonnya juga harus sesuai dengan menunya. Yuk, yang punya webcamnya bisa dinyalakan sebentar sebelum ini berakhir. Karena saya mau absen dulu. Sudah, ini Olivia Irene, Kevin, Stephanie, Robin. Nggak ada? Control, Prince, Stephanie, oke. Yuk, semuanya senyum, jangan tegang-tegang ya, kita nggak dieksekusi. Control, print screen. Oke. Sampai sini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kamu bisa lewat email ke saya. Sekarang kamu bikin tugasnya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dadah.